Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal ngebahas Netflix original series berjudul The Watcher. Ini adalah review full spoiler. Gue bakal bercerita seenak gue di sini. Jadi buat kalian yang nggak mau kena spoiler, jangan nonton review ini, nonton seriesnya dulu, baru kembali ke sini. Oke, langsung aja. The Watcher ini based on true story. Sudah kali kedua kalau nggak salah cerita atau kisah ini tuh difilmkan, diserieskan. Dan kali ini giliran si Netflix. Gue sendiri udah pernah dengar kisahnya The Watcher ini dari BuzzFeed Unsolved. Kalian juga bisa nonton di YouTube, tinggal ketik aja BuzzFeed Unsolved The Watcher gitu. Ceritanya singkatnya buat kalian yang gak pernah dengar. Jadi ada satu keluarga yang mereka itu lagi cari rumah di daerah pinggiran karena mereka udah capek dengan bisingnya kota, dan juga di kota itu kan harganya mahal, jadi dia nggak bisa punya rumah yang besar. Sampai akhirnya dia ketemu rumah ini, 657 Boulevard, nama nomor rumahnya itu. Rumahnya bagus banget, mereka beli dengan harga yang mahal, mereka pindah sana, mereka renovasi. Tapi waktu mereka baru-baru pindah itu, mereka dapatkan ancaman, threat berupa surat gitulah. Surat dari orang yang bilang bahwa dirinya ini adalah The Watcher gitu. Suratnya tambah lama, tambah hari itu tambah mengerikan. Sampai akhirnya keluarga ini jadi parno banget. Suratnya itu sampai bisa tahu nama anak-anaknya, nama belakangnya mereka, dan lain sebagainya, semakin detail gitu loh. Seolah-olah kayak orang itu ada di dalam rumah. Jadi beneran serem. Akhirnya keluarga ini memutuskan untuk pindah dan menjual rumah ini dengan harga yang sangat murah. Tragisnya sih seperti itu. Dan juga di series series Netflixnya itu diceritakan juga hal yang demikian. Karakter utama kita di sini ada Bobby Cannavale memerankan sebagai Dean Branagh. Kemudian juga ada Nora Branagh yang diperankan oleh Naomi Watts. Juga ada anaknya yang cantik sekali tuh. Siapa sih namanya? Isabel Gravett memerankan sebagai Ellie. Juga ada anak cowoknya. Kemudian ada karakter private investigator yang bantu mereka untuk mencari tahu siapa The Watcher tuh. Si Noma Dumesweni memerankan sebagai Theodore. Yang gue suka dari series ini dulu deh adalah di 3 episode awal, memang series ini benar-benar bikin penasaran. Bikin penasaran banget. Jadi kita waktu nonton episode 1, gak bisa nih berhenti sampai sini, gak bisa. Kita harus lanjut lagi episode 2, lanjut lagi episode 3. Tapi kemudian semuanya terasa seperti formula yang sama dimainin terus-menerus dari episode ke episode gitu loh. Formula yang sama itu apa? Jadi di film ini kan ada beberapa karakter, supporting karakter di samping-samping mereka kan. Misi utama mereka adalah mencari tahu siapa sih The Watcher ini gitu. Nah, pasangan suami istri si Dean bersama si Nora ini, mereka pertama mencari bantuan ke detektif gitulah di daerah sana, detektif kepolisian, untuk bantu mereka cari tahu siapa sih The Watcher ini gitu. Meanwhile, di daerah sana mereka tuh juga punya 2 tetangga yang orangnya aneh-aneh, nyentrik-nyentrik. Ada yang panggilannya si Big Mo, itu sepasang suami istri lansia yang bener-bener creepy juga sih, aneh gitu. Kemudian juga ada karakter Pearl bersama adiknya Jasper yang keterbelakangan. Itu juga tetangga mereka yang benar-benar creepy gitu. Kemudian ada karakter-karakter lain seperti broker rumah yang ternyata adalah temannya si Nora yang diperankan oleh si Jennifer Coolidge, ya kan, memerankan Karen. Kemudian ada karakter private investigator itu si Theodore tadi. Dan semua karakter di samping ini semuanya punya motif sebenarnya untuk menjadi The Watcher gitu. Jadi secara ringkas 7 episode series ini, 7 episode series ini itu kayak series tuduh-tuduhan aja gitu. Oke, episode 1 belum tahu kan, baru perkenalan karakter dan kemudian mereka menerima surat gitu. Episode 2 udah mulai nunjuk nih, oh kayaknya si ini nih gitu. Ternyata bukan. Kemudian episode ketiga kayaknya si ini nih, ternyata bukan. Begitu seterusnya sampai episode yang terakhir. Dan sampai di akhir pun, spoiler alert, karena ini adalah unsolved mystery, kita juga nggak tahu siapa The Watcher itu, siapa yang ngirimin surat tuh nggak tahu gitu. Jadi di awal yang gue rasa, wah ini lumayan solid nih seriesnya, bikin penasaran dan gue mau habisin gitu. Kemudian masuk ke episode 4, 5, 6,
7 semuanya terasa redundant dan berulang-ulang gitu. Gue juga rasa nggak ada karakter progression ya, nggak ada perubahan dari karakternya. Seperti Dean dan Nora itu yang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Oh iya kayaknya ini si ini nih gitu. Kemudian dia langsung labrak orangnya, dan itu terjadi berulang kali. Itu terjadi ke detektif, terjadi kepada si Karen itu yang broker rumah, kemudian terjadi ke seorang guru gitu yang mereka juga tuduh sebagai The Watcher itu. Jadi kayak mereka tuh nggak belajar dari kesalahan gitu loh. Di episode sebelumnya mereka udah melakukan kesalahan itu dan mereka sendiri tuh salah gitu, nuduh orang salah, ternyata bukan itu. Tapi mereka terus-terusan melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi seperti karakternya itu goblok gitu. kok ya gitu, terus gitu, jatuh ke dalam lubang yang sama. Demikian juga karakter-karakter yang lain ya, terutama si private investigatornya ini yang memang mau membantu mereka mencari tahu gitu, si Theodore ini. Tapi dia pun juga terlalu gampang untuk menyimpulkan bahwa kayaknya si ini nih padahal belum punya bukti yang kuat gitu. Alhasil ya gampang banget untuk dimentahkan dan mereka end up jadi nggak punya jawaban lagi gitu. Tapi gue juga tahu bahwa series ini nggak 100% based dengan cerita realnya, karena gue udah bandingin, gue udah dengerin lagi cerita aslinya seperti apa. Kemudian cerita yang di Netflix tuh ya hampir 50% part yang lain atau bahkan 70% yang lain tuh berbeda gitu. Juga karakter-karakternya nggak pernah ada di dunia real gitu, cuma ada beberapa aja. Jadi jelas series ini memang penuh bumbu-bumbu dan drama-drama. Nah seharusnya menurut gua karena punya space, kebebasan untuk bisa mengarang aspek yang lain dari kisah yang sudah cukup misterius ini, harusnya kebebasan itu bisa disuntikkan ke karakter-karakter yang ada. Jadi karakternya bisa lebih kuat, lebih solid, punya progression, punya perubahan, punya growth. Jadi kita sebagai penonton tuh bisa lebih relate dengan karakter itu. Tapi overall enjoyable nonton film ini kalau kalian suka misteri gitu. Misterinya dapet kok. Kalian akan terus-terusan penasaran. Nah, ini bukan, itu bukan. Walaupun akhirnya dikecewakan juga karena kalian tetap gak tahu siapa. Jadi thrillnya dapet, misterinya juga dapet. Gue kasih nilai 60 dari 100 untuk series ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komen di bawah. Anyway guys, thank you udah nonton review ini. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye.